Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana, NIM A032 0312, Prodi Agroekoteknologi, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bioteknologi. Menurut Bell et al. 1982, bioteknologi merupakan penerapan asas-asas sains, ilmu pengetahuan alam, dan rekayasa teknologi untuk pengolahan suatu bahan dengan melibatkan aktivitas jasad hidup untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Bioteknologi merupakan penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasa untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menghasilkan bahan dan jasa. OH 1982. Bioteknologi adalah teknik pendayagunaan organisme hidup atau bagian organisme untuk membuat atau memodifikasi suatu produk dan meningkatkan atau memperbaiki sifat tanaman atau hewan atau mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan khusus. OTA atau US 1982. Menurut Primrose 1987, secara lebih sederhana, bioteknologi merupakan eksploitasi komersial organisme hidup atau komponennya seperti enzim. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio, yang berarti makhluk hidup, dan teknologi, yang berarti cara untuk memproduksi barang atau jasa. Dari paduan dua kata tersebut, European Federation of Bioteknologi mendefinisikan bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan meningkatkan aplikasi organisme hidup sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekul untuk menghasilkan produk dan jasa. Atau secara tegas dinyatakan bioteknologi merupakan penggunaan terpadu biokimia, mikrobiologi, dan ilmu-ilmu teknikan dengan bantuan mikroba, bagian-bagian mikroba atau sel, dan jaringan organisme yang lebih tinggi dalam penerapan secara teknologi dan industri. EFB 1983. Secara terminologinya, maka bioteknologi dapat diartikan sebagai berikut. Bio memiliki pengertian agen hayati, living things, yang meliputi organisme, bakteri, jamur, ragil, kapan, jaringan sel, atau kultur sel tumbuhan atau hewan, dan atau komponen subselulernya enzim. Tekno memiliki pengertian teknik atau rekayasa engineering, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana bangun, misalnya untuk rencana bangun suatu bioreaktor. Cakupan teknik di sini sangat luas, antara lain teknik industri dan kimia. Logi memiliki pengertian ilmu pengetahuan alam sains yang mencakup biologi, kimia, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Ditinjau dari sudut pandang biologi, biosains, maka bioteknologi merupakan penerapan applied biologi molekul, mikrobiologi, biokimia, dan genetika. Dengan demikian, bioteknologi merupakan penerapan berbagai bidang disiplin ilmu indisipliner. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat menguasai seluruh aspek bioteknologi. Berdasarkan definisi dan pengertian di atas, maka bioteknologi tidak lain adalah suatu proses yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Input yaitu bahan kasar, raw material yang akan diolah seperti beras, anggur, susu, dan lain sebagainya. Proses yaitu mekanisme pengolahan yang meliputi proses penguraian atau penyusunan oleh agen hayati. Output yaitu produk baik berupa barang dan atau jasa seperti alkohol, enzim, antibiotika, hormon, pengolahan limbah.
Sejarah bioteknologi. Bioteknologi dalam artian pemanfaatan mikroorganisme untuk mengolah makanan dan minuman telah dikenal sejak zaman dahulu sebagai Masehi. Orang Mesir kuno telah mengenal pemanfaatan mikroorganisme untuk pembuatan bir, anggur, vinegar, keju, tuak, yogurt, dan lain sebagainya. Bioteknologi telah mengalami perkembangan sesuai zamannya untuk memproduksi alkohol, penisilin, dan akhirnya antibodi monoklonal. Kemajuan yang sangat menggembirakan dalam bioteknologi adalah penerapan rekayasa genetika dengan menyisipkan gen-gen tertentu yang dikehendaki dalam sel yang telah dikultur dengan tujuan untuk memproduksi insulin dan atau beberapa hormon pertumbuhan dalam skala besar. Demikian pula penggunaan antibodi monoklonal sangat meluas baik untuk penelitian maupun ujian klinis, termasuk diagnosis dan bahkan upaya mencapai target spesifik untuk pengobatan. Bull et al. 1982 menyatakan bahwa istilah bioteknologi mempunyai pengertian sebagai penerapan teknik-teknik biologi, biokimia, dan rekayasa dalam pengolahan bahan dengan pemanfaatkan agensi yang jasad hidup dan komponen untuk menghasilkan barang dan jasa. Tribowo Juwono 2001. Secara umum, bioteknologi dapat diklasifikasikan menjadi dua aras, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Aplikasi bioteknologi sesungguhnya telah berlangsung cukup lama dalam peradaban manusia, seperti upaya produksi antibiotik, fermentasi alkohol, pangan, dan teknologi pengolahan limbah yang kesemuanya dapat dikelompokkan ke dalam bioteknologi konvensional. Tetapi mengapa nampaknya bioteknologi baru saja berkembang pada kurun abad ke-20 ini? Karena secara implisit yang dimaksud bioteknologi adalah bioteknologi modern yang intinya adalah rekayasa genetik dengan teknik gen cloning yang berkembang berdasar penemuan struktur dan fungsi DNA oleh Watson dan Crick. Terima kasih. Populer dikenal sebagai rekayasa genetika. Para ilmuwan dapat menyambung molekul DNA yang berbeda menjadi satu molekul DNA rekombinan yang inti prosesnya adalah cloning gen. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan bioteknologi. Jadi ada seperti yang saya bilang tadi bahwa ada dua jenis bioteknologi, yaitu konvensional dengan modern. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu bioteknologi konvensional. Adapun ciri-ciri bioteknologi konvensional itu dia sifatnya kurang steril dan jumlahnya sangat sedikit atau terbatas. Kualitasnya pun belum terjamin. Contoh misalnya adalah industri tempe, tape, anggur, dan yogurt, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya adalah bioteknologi modern. Adapun ciri-ciri bioteknologi modern yaitu antara lain dia lebih steril. Kemudian dia diproduksi dalam jumlah yang banyak atau massal. Kualitas dan standarnya pun terjamin. Selain daripada itu, bioteknologi modern tidak terlepas dari aplikasi metode mutakhir bioteknologi. Adapun contoh-contoh bioteknologi modern itu antaranya adalah ada namanya kultur jaringan, yang merupakan suatu metode untuk
banyak jaringan atau sel yang berasal dari atau yang didapat dari jaringan orisinal tumbuhan atau hewan setelah terlebih dahulu mengalami pemisahan atau dikenal dengan istilah disagregasi secara mekanis atau kimiawi, enzimatis secara in vitro dan dalam tabung kaca. Kemudian contoh yang kedua adalah ada namanya teknologi DNA rekombinan DNA teknologi. Adalah suatu metode untuk merekayasa genetik dengan cara menyisipkan atau insert gena yang dikehendaki dalam suatu organisme. Kemudian selanjutnya adalah hibridoma, yaitu suatu metode yang menggabungkan dua macam sel eukariot dengan tujuan mendapatkan sel hibrid yang memiliki kemampuan kedua sel induknya. Kemudian yang selanjutnya adalah cloning, yaitu suatu metode untuk menghasilkan keturunan yang dikehendaki yang sama persis dengan induknya. Dapat kita lihat di bawah gambar di bawah ini adalah seperti domba yang dikloning, dia akan lebih cenderung mengikut ke sifat induknya, atau dia akan lebih cenderung mirip dengan induknya. Selanjutnya adalah polymerase chain reaction atau PCR, yang merupakan metode yang sangat sensitif untuk mendeteksi dan menganalisis sekuen asam nukleat PCR untuk memperbanyak implikasi rantai RNA menjadi DNA. Kemudian yang selanjutnya adalah hibridisasi DNA. Adalah metode untuk menyeleksi sekuen DNA dengan menggunakan probes DNA untuk hibridasi pencangkokan rantai DNA beta ganda. Kemudian selanjutnya ada agen hayati produk-produk yang dihasilkan dari pemanfaatan aplikasi bioteknologi. Di antaranya adalah aplikasi pada bidang pertanian. Aplikasi bioteknologi untuk pertanian menawarkan berbagai keuntungan. Di antaranya ada perbaikan sifat tanaman yang dapat dilakukan dengan teknik modifikasi genetik dengan bioteknologi melalui rekayasa genetika. Aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian melalui teknologi perbaikan sifat tanaman dengan teknik rekayasa genetika. Jadi ada beberapa keuntungan dari bioteknologi pemanfaatan teknologi pertanian. Yang pertama yaitu keuntungan bioteknologi pertanian adalah diantaranya meningkatkan produksi pangan, misalnya dengan menciptakan kultivar unggul seperti tanaman padi tahan lereng